Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan syabab, ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Kaifa Tutarjim, bagaimana Anda menterjemah ya. Di dalam buku ini kita sudah sampai di bab kedua. Dan pada saat ini kita akan membahas satu di antara sekian banyak kendala yang mungkin dihadapi oleh seorang penerjemah. Kita sudah sampai pada kendala yang kelima, yaitu tentang menterjemahkan at-ta'birat al-istilahiyah atau menterjemahkan idiom dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Baik kawan-kawan, kita coba lihat materi dari Kaifa Tutarjim di dalam pembahasan ini dari buku ini. Kita lihat dari segi definisi ya. Kita lihat dari segi definisi bahwa idiom itu adalah at-ta'bir al-istilahi huwa wihdah lughawiyah tatakawwan min kalimataini aw aktsar tadullu ala ma'ani aw ma'na jadid khas yakhtalif an ma'na kullu kalimah bimufradiha. Idiom itu di dalam bahasa Indonesia adalah konstruksi ya, yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya ya. Misalnya di dalam bahasa Indonesia adalah misalnya kambing hitam ya. Di dalam kalimat bahasa Indonesia misalnya, dalam peristiwa itu Hansip menjadi kambing hitam, padahal mereka tidak tahu apa-apa ya. Ketika seorang mutarjim atau seorang penerjemah menghadapi sebuah teks ini, menemui sebuah teks ini, menemui kalimat atau kata yang ada idiomnya ya, maka dia punya kendala ya. Di antaranya adalah bagaimana seorang mutarjim menterjemahkan idiom ini atau mengalih bahasakan idiom ini dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran ya. Kita lihat lagi pembahasannya kawan-kawan terkait dengan idiom ini ya. Illa annahu laisa minal mumkini ya taghyiril kalimat aw tartibiha aw siyaq an-nahwiyah ya. Kita tahu bahwa idiom itu sudah pakem ya. Tidak bisa dirubah-rubah lagi ya. Kalau di dalam idiom bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia misalnya adalah kambing hitam misalnya, ya udah kambing hitam, tidak boleh dirubah jadi kambing putih atau kambing merah yang lain-lain maksudnya ya. Jadi laisa minal mungkin taghyiril kalimat atau tartibiyah, tidak mungkin bisa diubah-ubah ya. Nanti kita contohkan di dalam idiom di dalam bahasa Arab. Oke. Pembahasan berikutnya adalah wa minasya' anna mithla hadhihi ta'birat al-istilahiyah la taqbal at-tarjamah. Nah, ini penting ya. Bahwa di dalam penerjemahan, di dalam kawaid penerjemahan, kaidah penerjemahan, idiom ini tidak bisa diterjemahkan letterlek ya. La taqbal at-tarjamah ya. Bal wa yakunu minal khata', bahkan menjadi salah ya. Tarjamat hadhihi ta'birat hasba al-ma'na al-harfi li kulli kalimah fi ya. Maka akan jadi salah kalau seorang mutarjim atau seorang penerjemah menterjemahkan idiom ini secara letterlek ke dalam bahasa sasaran ya. Misalnya tadi kalau di dalam bahasa Indonesia kambing hitam misalnya, kemudian kita langsung terjemahkan menjadi al-kalbul aswad misalnya. Itu salah kawan-kawan ya. Nanti kita coba lihat lagi di dalam pembahasan ini ya. Tapi hal poin penting yang disampaikan di dalam buku ini adalah idiom itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran ya. Oke. Hal ini jadi kendala kawan-kawan disebabkan oleh banyak hal ya. Di antaranya adalah seperti yang ada di layar antum, bisa babi naqsil ittila ala thaqafati syu'ub al-mukhtalifah allati tatahaddath bi lughatin ukhra ya. Di antara kendala seorang penerjemah di dalam hal ini adalah bahwa seorang penerjemah ya tidak banyak mengetahui budaya dari bahasa sumber ya, dari bahasa sasaran dan bahasa sumber ya. Mungkin saja di dalam bahasa sumber idiomnya dipakai kambing hitam ya.
tapi seorang penerjemah punya kemampuan yang minim atau pengetahuan yang minim terhadap bahasa sasaran, ya. Jadi di dalam bahasa sasaran itu yang dipakai apa begitu, ya. Ini perlu seorang penerjemah mengetahui budaya yang ada di dalam bahasa sasaran dan bahasa sumber juga, ya. Oke, kawan-kawan, solusinya adalah wa awwalu syai'in yajib amaluhu 'inda tarjamat at-ta'birat al-istilahiyah wal bahth 'an at-ta'bir al-istilahi al-muqabil, ya. Jadi solusinya adalah bukan menerjemahkan idiom atau peribahasa yang ada dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, tidak kawan-kawan, ya. Justru solusinya adalah kita mencari idiom yang dipakai, ya, atau yang serupa, ya, yang dipakai di dalam bahasa sasaran. Jadi bukan diterjemahkan, ya. Nanti di bagian akhir kita akan lihat beberapa contoh, ya, di dalam bahasa sumber, di dalam bahasa sasaran idiom yang dipakai begitu. Jadi bukan diterjemahkan solusinya, ya. Solusinya adalah dicari idiom memang dipakai di dalam satu bahasa sasaran itu, ya. Kalau di dalam bahasa Arab, kambing hitam itu apa misalnya? Apakah kalbul aswad? Bukan, ya. Di antaranya mungkin ad-dhahiyah atau ad-dhahaya misalnya, ya. Atau al-kalbul mufadda misalnya. Bisa itu, ya. Tapi kan kalau kita terjemahkan letterlek kan bukan al-kalbul aswad, ya. Ini jadi kendala persoalan yang mungkin dihadapi oleh seorang mutarjim ketika menerjemahkan at-ta'birat al-istilahiyah atau idiom di dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Kaidahnya kawan-kawan, kaidahnya adalah al-qaidah az-zahabiyah, ya. Hiya idza lam yumkin naqlu ta'bir al-istilahi ila al-lughah al-manqul, ya, ilaiha fala tuhawil ithamuhu fit tarjamah. Kalau kita tidak bisa menerjemahkan idiom itu di dalam bahasa sasaran, ya, kita tidak boleh menerjemahkannya, ya. Solusinya adalah kita harus mencari idiom yang mungkin dipakai di dalam bahasa sasaran itu, ya. Jadi makanya seorang penerjemah itu harus paham, selain memahami dua bahasa sumber dan sasaran, seorang mutarjim juga harus mengetahui budaya bahasa yang dipakai di dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran, ya. Contohnya kawan-kawan, ya, contohnya seperti yang ada di layar kaca antum, ya. Ada peribahasa yang menyebutkan di dalam bahasa Arab as-saifa dayya'til laban, ya. Kalau kita terjemahkan letterleknya di dalam bahasa Indonesia, as-saifa musim panas, ya. Pada musim panas, dayya'ti kamu membuang al-laban, kamu membuang susu, ya. Ini adalah ungkapan atau masal di dalam bahasa Arab. Madribul masalnya adalah ungkapan yang diungkapkan kepada seseorang yang membuang atau menghilangkan atau tidak mengambil kesempatan, ya, di waktu dia punya kesempatan, ya. Banyak kesempatan tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu, malah dibuang-buangnya, disia-siakannya. Akhirnya nanti pada satu saat dia coba mencari kesempatan itu ulang, ya, kesempatan ulang, ya. Bahkan di dalam peribahasa kita, di dalam bahasa Indonesia, kesempatan itu tidak datang dua kali, ya. Jadi peribahasa ini diungkapkan kepada orang yang mencari ulang, ya, kesempatan-kesempatan yang telah hilang atau telah habis, ya. Ini tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita cari padanan di dalam bahasa Indonesia, yaitu berharap murai yang terbang tinggal, ya, berharap murai yang terbang tinggi, ya, punai di tangan dilepaskan, ya. Berharap hal-hal yang banyak tapi kesempatan yang ada dilupakan atau dilepaskan. Atau misalnya
harapkan guntur di langit, air di tempayan dicurahkan. Ya. Begitu kawan-kawan pembahasan di dalam pembahasan ini, karena sudah zuhur, kita lanjutkan nanti di dalam kesempatan yang lain. Demikian materi ini, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.